Burung itu adalah hobi ya. Jangan melihat burung itu sebagai komersil dulu. Cintai yang kita sukai, yaitu burung murai batu. Murai batu semua jenis saya sudah pernah ternak. Saya khususkan untuk peternak murai batu yang ekor panjang dengan ekor terpanjang di angka 42 cm. Kita bisa melestarikan murai yang bisa kita sebut ini murai hybrid. Hai, assalamualaikum guys. Perjalanan tim Dakim Tour Jawa Bali terus dilakukan. Dan sekarang kita sudah berada di Bali. Perjalanan Jakarta Bali ini dilakukan menggunakan darat pastinya, karena beberapa titik harus kita hampiri. Dan kita tuh ya percaya nih, karena kita dari Jakarta, kita cari tempat rent car itu, ternyata kita nemu Excel Rent Car, Excelindo. Luar biasa loh, mobilnya mewah, mobilnya nyaman, dikasih yang terbaru. Kita juga diberikan kepercayaan, mau pakai drivernya sendiri boleh atau bawa sendiri juga boleh. Kang Vio, hari ini kita mau kemana? Kita mau ke tempat breeder murai batu. Tempat breeder murai batu? Murai batu di daerah Tabanan. Jadi namanya Ida Bagus Arsa. Oke, beli Ida Bagus Arsa di Tabanan. Ada murai batu, katanya murai batunya itu ekor panjang semua. Langsung aja kita akan menuju ke Tabanan, Bali. Ida Bagus Arsa. Let's go! Perkenalkan, nama saya Bagus Arsa dari Tabanan, Bali. Selamat datang di farm saya di Gamang Bird Farm. Asal muasal kita ternak murai itu pertama memang dari hobi. Nah, hobi saya dari kecil itu memang pelihara burung. Hampir semua burung saya sempat pelihara. Nah, tapi pas ada kita tahu kisaran umur kisaran SMP itu kita kenal dengan murai batu. Waktu itu murai batu masih lokal lah bahasanya. Itu langsung jatuh cinta dengan murai. Nah, dari itu kita pelihara murai batu, lihat ada beberapa, oh ternyata murai batu itu bisa diternak.
dari itu saya termotivasi untuk menernak murai batu, dan murai batu semua jenis saya sudah pernah ternak, mulai dari Medan, Nias, Borneo, Malaysia dan lain-lain. Dan terakhir saya khususkan untuk peternak murai batu yang ekor panjang dan mempunyai terah warna. Kalau untuk mulai ternak itu fokusnya itu mulai dari tahun 2013. Kalau pelihara murai dari tahun 2001 kalau nggak salah. Pertama kita mulai beli murai Borneo dulu yang harganya masih agak terjangkau oleh waktu itu. Di tahun 2001 itu punya murai satu, itu pun murai jenis Borneo, tapi dengan suara yang ciri khasnya itu macul-macul, itu memang membuat jatuh cinta jadinya. Nah, pas bertambah banyak itu pas fokus ternak, kita pertama mulai dari 4 kandang. Itu ada 4 kandang, jadinya kita punyai dari 4 pasang. 4 pasang itu berarti 8 ekor. Kita mulai dari itu berkembang biak, dan kita sudah memiliki lebih, kita komersilkan. Nah, setelah itu kita beli juga grid-grid yang naik kelas lah bahasanya, naik kelas, dengan ekor yang lebih panjang, dengan panjang dan sampai seperti sekarang dengan ekor terpanjang di angka 42 cm sekarang. Untuk kesulitan ternak murai itu dulu kita banyak kendala. Yang pertama itu kita tidak tahu seperti apa cara menjodohkan murai, seperti apa settingan murai, itu memang benar-benar otodidak. Setelah ada dunia digital kan lebih gampang, jadinya kita bisa lihat di YouTube, di sosial media yang lain. Yang kedua itu ketersediaan pakan itu terbatas dulu. Tidak seperti sekarang semua jenis pakan itu bisa kita beli. Dulu untuk jangkrik yang notabene itu makanan pokok murai kita agak sulit mendapatkan. Jadinya kita tidak bisa beternak skala besar dulu, kecuali kita memang ternak sendiri untuk pakannya langsung seperti itu. Nah, untuk proses breeding kita mulai dengan persiapan induk dulu. Persiapan induk itu dimana persiapan induk jantan itu bisa mulai dari umur 10 bulan, dan persiapan umur betina itu mulai dari umur 7 bulan. Itu sudah bisa kita jodohkan. Proses penjodohan itu ada beberapa metode. Yang saya sering pakai itu metode tempel sangkar sama metode sekat sangkar. Nah, metode tempel sangkar yaitu sangkar yang betina dengan sangkar jantan kita tempel berdua sampai dia adalah ciri-ciri khusus bahwa mereka itu sudah mulai perkenalan atau penjodohan. Yang kedua sekat sangkar, sekat kandang maksudnya. Sekat kandang itu kita bikin kandang itu ada sekat seperti pintu, di mana yang kanan atau kita contohkan yang jantan, yang kiri betina. Nah, itu kita satukan, dia ada pintu sekat yang dilapisi jaring, jadinya mereka kayak saling perkenalan dulu lah. Kalau sudah gini kita bisa lepas, dan pintu itu kita sebut dalam dunia ternak biasanya pintu kandang poligami ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah berjodoh kita siapkan kandang, di mana kalau murai itu kandang yang bisa disiapkan itu ada 2 jenis. Yang pertama itu kandang ternak. Kandang ternak itu dengan tinggi minimal di angka 2 meter, dengan lebar di angka 1 meter. Jadi 2 kali 1 itu sudah bisa untuk ternak murai. Yang kedua, kandang polier atau kandang minimalis. Nah, kandang minimalis itu bisa kita siapkan untuk teman-teman yang memiliki lahan terbatas. Itu contohnya seperti kandang di belakang ini. Bisa kita siapkan kandang seperti ini dan tinggal kita pasangkan glodok. Nah, setelah itu kalau kita sudah mulai gini, mulai berjodoh burungnya itu dalam satu kandang, itu ada beberapa fase lagi. Yang pertama itu biasanya jantan itu akan merayu si betina dengan proses kejar-kejaran yang memang wajar. Tapi kalau sampai itu ada kekerasan antara betina dan jantan, itu artinya belum jodoh burungnya. Kalau sudah tinggal kejar-kejaran normal seperti jantan ngajak kawin,
itu burungnya dipastikan sudah berjodoh, dan dengan tanda jantannya itu akan terus nengok-nengok ke glodok untuk mengajak betinanya itu untuk segera angkut sarang. Setelah itu prosesnya pasti betinanya akan angkut sarang ke glodoknya tersebut. Proses angkut sarang ini dari penjodohan itu kira-kira kalau dari pengalaman saya kisaran 2-1 bulan dia sudah mulai angkut sarang. Sarangnya sudah mulai terbentuk ada bulat lah, rapi. Itu betinanya akan siap untuk bertelur. Sebelum kandang glodok itu siap, biasanya jantannya akan terus masuk ke glodok untuk mengajak betinanya itu kawin. Setelah sarang bulat di dalam glodok, kita menyebutnya bulat itu dengan media daun pinus, si betina itu akan kawin dengan jantan tentunya, dan betinanya akan mulai dengan fase peneloran. Nah, dari fase telur ini biasanya prosesnya 1-4 hari. Dari pengalaman di farm saya sendiri itu 1-4 hari, dengan maksimal telur yang kita produksi untuk satu betina itu di 6 telur, satu betina 6 telur. Itu sudah maksimal. Dengan standarnya 3-4 telur. Sudah misalnya dalam proses penelorannya itu sudah selesai, betinanya itu akan mengeram. Masa inkubasi pengeraman murai itu adalah di angka 10-14 hari. Nah, itu tergantung dari beberapa jenis, kadang ada yang 10 hari sudah menetas dan maksimal di angka 14 hari. Untuk penetasan itu sangat gampang kita melihat murai itu bahwa itu sudah menetas atau tidak. Karena cangkang yang akan menetas itu akan dibawa turun oleh sang betina, ada pecahan cangkang. Nah, itu berarti tanda-tanda burung murai kita itu sudah menetas. Ini ada 3 ekor. 3 ekor kita panen ya. Ini 2. 3. Nah, kalau sehabis panen, sarangnya kita turunkan. Kita turunkan supaya induknya cepat untuk angkut sarang lagi. Nah, ini dia. Kalau ini usianya 7 hari. Ya, 7 hari. Kalau untuk jenis kelamin, karena saya sudah ya biasa ngini burung, ini 2 jantan, 1 betina ini. Setelah kita panen, nah ini kan usianya 7 hari, kita masukkan inkubator dengan suhu dari 30 sampai 33 derajat. Kalau misalnya sudah ini nangkring ya, kita pindah ke kandang polier yang besi tersebut. Kalau untuk lolohan kita ada, nah kalau ini lolohan ya ya lolohannya itu usianya di bawah 28 hari. Kalau sudah mencapai 32 hari kita pindah ke sana burungnya. Kalau yang ini umurnya 25 hari, ini 22 hari, nah itu anak anwambi. Tertaan kita sendiri, yang itu baru kisaran 15 hari. Mungkin ini ada beberapa kita punya stok dari anakan kita sendiri tuh, protolan lah bahasanya. Ini usia dari 1,5 bulan sampai 3 bulanan. Yang ini umur 3 bulanan. Seperti ini contohnya. Ini semua dari jenis murai ekor panjang. Ekor panjang di mana indukannya itu minimal dari 33 cm sampai 42 cm.
Ya, ini kandang kita yang atas. Bisa kita lihat, nggak apa-apa, deketin sini aja. Nah, kalau ini yang balak, burungnya spesial. Nah, ini kenapa spesial? Karena kita progres untuk pembuatan cetak balak ekor panjang itu lama progresnya. Kalau balak itu, kalau murai itu kan putih dari ekornya itu sejumlah 4 pasang atau 8 pieces. Kalau balak itu putihnya itu cuma 2, 4 atau 6 dia. Ya, jadi seperti ini bisa dilihat di contohnya. Nah, ini kalau yang ini ekornya 40 cm. Ini juga ngajak anak. Bisa kita tar masuk untuk video karena burungnya sudah biasa kena kamera. Untuk pakan lolohan kita racik sendiri. Nah, kita racik sendiri dari merek pur yang ya mungkin tidak bisa kita sebutkan mereknya pur, tapi prosesnya ini adalah dengan komposisi kruto di atas 80% dengan tambahan vitamin, mineral, zat besi dan kalsium ya. Nah, kalau melolohnya ya, yang ini contohnya kita loloh. Kalau usia segini biasanya 3 jam sekali. Kalau seusia yang baru kita panen tadi itu 2 jam sekali. Nah, kalau ini sudah mulai belajar mandiri, tapi kalau misalnya ini masih kita loloh 3 kali sehari. Ya. Untuk peternakan murai batu yang pertama sekali itu kita harus memang benar-benar hobi dan cinta terhadap burung. Kalau hanya mementingkan nilai aset atau nilai penjualan yang tergiur dengan nilai mahal, mungkin saya tidak sarankan sih. Nah, yang pertama itu kita harus hobi dan cinta terhadap peliharaan kita, murai batu itu kita. Itu sangat-sangat harus mencintai hal yang kita sukai. Yang kedua, untuk peternakan itu kita harus siapkan memang benar-benar indukan yang kredibel dengan artian indukan itu dengan terah yang bagus sehingga dari hasil anakan juga kita akan mendapatkan anak yang sesuai dengan terah dari indukan tersebut. Ini burungnya gini, mentalnya bagus nih. Kalau isiannya sih hampir semua yang pasaran kita punya bisa ditirukan sama dia. Pelatuknya masuk, kenari masuk, beranjangan masuk, kapas tembak masuk dia. Ini anaknya kandang nomor 5 kebetulan yang kita panen tadi. Ini kakaknya yang baru panen. Ini usianya kira-kira di angka 15-16 bulan lah. Baru lepas rotol. Burung yang gacor settingan lomba kayak gini ya kita biasanya perawatannya memang khusus ya. Kalau misalnya pakai indukan seperti itu baru kita taruh di kandang polier. Nah, kalau pemasaran itu mungkin tergantung dari rezeki masing-masing kan. Nah, tapi kalau kita sudah memiliki materi yang bagus dalam farm kita, indukan yang bagus untuk ternakan kita, itu akan dikejar oleh penghobi dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, contohnya mungkin karena saya sudah bermain lama di murai,
Kita sudah pemasaran hampir seluruh Indonesia, Asia Tenggara, dan yang terjauh kita kirim sampai ke Uzbekistan. Kriteria konsumen itu kan bermacam-macam. Yang pertama itu dia ada segmen-segmen tertentu. Yang pertama itu ekor panjang. Nah, ekor panjang itu artinya dia akan melihat dari fisik dan visual bahwa ekor itu murai itu dengan memiliki ekor menjuntai yang panjang dari ekor 30 sampai 40 cm. Yang kedua, konsumen itu menginginkan dengan karakter suara yang bisa dibilang gacor. Nah, untuk burung gacor itu memang kita harus perawatan dan settingan khusus. Jadinya kebetulan di PAM kita ini untuk terah ternaan kita memang pilih dari ternaan yang gacor, yang panjang, dan dengan segmen warna yang tertentu seperti itu. Nah, kalau kesulitan tertentu untuk murai batu itu yang pertama itu kadang teman-teman mengetahui bahwa induknya panjang dengan panjang dan ekspektasi dari anakan itu akan panjang tapi perawatannya tidak maksimal, menjadikan murai yang terah dari ekor panjang itu tidak akan maksimal, jadinya terlihat pendek padahal dengan terah yang bagus karena perawatan yang kurang maksimal dan dari metode pakan yang salah dan kekurangan dari ekstra puding tentunya biasanya. Seperti itu. Yang kedua itu burung murai ekor panjang ini mempunyai fisik yang lebih lemah dari murai lokal atau murai Medan yang kita kenal. Nah, dia lebih rentan terhadap penyakit, terhadap virus dan lain-lain. Makanya untuk kandang murai ekor panjang, saran yang pertama dari kita menurut pengalaman di PAM ini, kebersihan adalah nomor satu dan air itu adalah yang menentukan bahwa burung itu akan bakalan sehat. Airnya sama sekali tidak boleh kotor. Kalau kualitas lomba, biasanya di gantangan itu kan kita melihat jarang yang membawa ekor panjang. Itu 99% akan membawa murai lokal. Dan murai lokal itu memang kalau dari segi suara tidak akan terkalahkan. Tapi kalau segmen khusus, kita biasanya di Bali khususnya, ada gantangan-gantangan tertentu yang mengundang murai-murai khusus ekor panjang yang dimana dinilainya ada penilaian tertentu. Yaitu yang kedua, yang pertama otomatis suara, yang kedua itu passion show dia. Passion show dari main ekor, panjang ekor, bentuk body seperti apa, dan bagaimana kelenturan ekornya dan membawa ekornya untuk disangkar untuk permainan seperti apa. Jadinya grade dari ekor panjang atau gantangan ekor panjang itu mempunyai penilaian tersendiri dia. Karena ada penambahan dari nilai passion show yang akan ditampilkan seperti kibasan ekor dan lain-lain. Kalau misalnya untuk lomba suara aja kan body, fisik, atau ekor itu tidak dinilai. Yang dinilai itu adalah fokus di suara saja. Hal paling membanggakan yang pertama, kita bisa melestarikan murai yang bisa kita sebut ini murai hybrid, yang memang tidak ada di alam. Dan kita melestarikan dengan banyak kita cetak sesuai kandang, burung sehat dan burung gacor. Itu yang membanggakan bagi saya. Yang kedua itu teman-teman yang membeli atau konsumen yang membeli di PAM kita puas dengan hasil yang kita berikan. Contohnya membeli trotol dengan harga yang mungkin terjangkau. Di pastolnya itu mempunyai ekor yang sangat panjang dan mempunyai value yang sangat tinggi. Jadinya berkisaran 10-20 kali lipat dari harga beli trotol. Kalau untuk pastol misalnya di angka di atas 35 cm seperti itu.
kita ini kan masuk di bidang UMKM, peternakan yang mungkin jarang dilirik oleh pemerintah, kan seperti itu. Kemarin kebetulan saya di Kabupaten Tabanan dengan support Pak Bupati Sanjaya, ada itu kita disupport dengan UMKM yang berjenis UMKM yang unik lah bahasanya. Jadinya selain saya ternak burung, saya juga kita di PAM ini menggerakkan UMKM yang banyak. Yang pertama itu peternak jangkrik, peternak ulat, juga dari kios-kios yang menjual pakan burung. Karena kita kapasitasnya besar, otomatis pergerakan UMKM di dunia perburungan ini sangat berkaitan erat. Karena setiap rumah mungkin bisa dilihat pasti ada memelihara burung. Minimal itu di burung terkuku atau burung lain pasti ada. Dan itu pasti akan membeli pakan di kios-kios kecil ke bawah, dan itu akan menghidupkan semua UMKM yang berhubungan dengan burung. Selain itu ada juga pisang dan pepaya, misalnya itu yang tidak bisa dijual ke pasar market yang tinggi, itu akan dikasih ke pakan burung atau pakan binatang yang kita cintai. Jadinya untuk support pemerintah, mohon juga dibantu agar izin-izin untuk kita pengiriman, karena saya biasa ngirim ke luar negeri, jadinya untuk pengiriman itu mohon dipermudah dan dipercepat supaya karena itu juga membawa nama kita se-Indonesia, bahwa Indonesia itu bisa mencetak burung yang kualitasnya kualitas standar internasional seperti itu. Harapan kita yang pertama, burung itu adalah hobi ya. Jangan melihat burung itu sebagai komersil dulu. Cintai yang kita sukai, yaitu burung murai batu. Jangan melihat komersil. Kalau sudah kita cintai, sudah kita rawat dengan baik, rezeki itu tidak akan kemana-mana. Contohnya burung murai seperti ini, kita akan mendatangkan rezeki yang tinggi. Dan harapan yang selanjutnya, semoga untuk harga murai batu bisa terjaga agar tidak dipermainkan oleh tengkulak dan lain-lain, karena proses breeding itu tidak segampang membalikkan telapak tangan seperti menangkap di hutan. Nah, jangan samakan tangkapan hutan dengan breeding, karena tangkapan hutan itu sangat tidak baik, merusak alam. Kita breeding saja, hasil breeding itu akan membawa rezeki untuk kita. Ya, terima kasih.